Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah wat taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah wal ukhuwah. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tentang membiasakan sikap syaja'ah. Materi ini ada di kelas 11 SMA atau SMK pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Profil saya ada di belakang slide ini ya. Nah, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di dalam bab 2 ini, yang membahas materi tentang membiasakan sikap syaja'ah, memiliki 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian syaja'ah dan pentingnya memiliki sikap syaja'ah. Yang kedua, faktor yang menyebabkan seseorang memiliki syaja'ah. Yang ketiga, landasan syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Dan poin yang terakhir, bentuk-bentuk syaja'ah. Oke, poin yang pertama, pengertian syaja'ah. Apa sih syaja'ah itu? Menurut bahasa, syaja'ah adalah benar atau gagah. Sedangkan secara istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara bijaksana dan terpuji. Jadi, syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Pentingnya memiliki sikap syaja'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut. Karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntutan keimanan. Iman pada Allah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Qulil haqqo walau kana murra," yang artinya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Keberanian atau yang disebut syaja'ah merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi muslim saat mengemban tugas bila ingin meraih kegemilangan. Semangat keimanan akan selalu menuntun mereka untuk tidak takut dan gentar sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat ke-139. Faktor yang menyebabkan seseorang memiliki sikap syaja'ah atau keberanian. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memiliki sikap syaja'ah atau keberanian. Yang pertama, rasa takut kepada Allah. Selama seseorang yakin bahwa yang dilakukannya dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka orang tersebut tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Perlu dipahami bahwa dunia bukanlah tujuan akhir.
namun hanya sebagai jembatan menuju akhirat. Seseorang muslim tidak akan ragu meninggalkan dunia asalkan ia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, tidak takut mati apabila ajal sudah datang. Tidak ada yang dapat mencegah atau lari darinya. Kematian adalah sebuah kepastian dan setiap orang pasti akan mati. Yang keempat, tidak ragu-ragu. Apabila seseorang ragu dengan kebenaran yang ia lakukan, tentu ia akan menghadapi resiko. Yang kelima, tidak menomorsatukan materi. Materi diperlukan dalam perjuangan, tetapi bukan segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segala sesuatu. Yang keenam, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Orang yang berjuang untuk kebenaran tidak pernah takut, karena setelah berusaha dengan keras, maka ia akan bertawakal dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, melalui pendidikan yang diterapkan di rumah, sekolah, maupun lingkungan. Sebagai contoh, anak yang dididik dan diasuh oleh orang tua pemberani juga akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pemberani. Anak-anak, selanjutnya kita akan masuk kepada landasan syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Syaja'ah adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari sifat syaja'ah adalah jubun, pengecut atau penakut. Pemberani adalah orang yang berani membela kebenaran dengan resiko apapun dan takut untuk berbuat yang tidak benar. Sebaliknya, penakut adalah orang yang takut membela kebenaran. Keberanian dalam mewujudkan kejujuran harus berlandaskan hal-hal berikut agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, iman yang kokoh. Dalam kisah hijrah Rasulullah SAW dan Abu Bakar ke Madinah, sesampai di Gua Sur, keadaan mencekam. Dirasakan Abu Bakar, "Ya Rasulullah, sekiranya salah satu dari mereka melihat betisnya, maka mereka pasti akan melihat kita." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkannya dengan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu mengira kita di sini cuma berdua? Tidak, Abu Bakar, kita di sini bertiga. Janganlah takut dan gentar. Allah bersama kita." Sikap keberanian yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat tidak ada lagi pertolongan apa-apa selain Allah adalah keimanan yang begitu kuat. Sekiranya iman lemah, mungkin akan mendatangkan kepanikan. Yang kedua, bersabar terhadap ketaatan. Sikap sabar bukan berarti menerima segala bentuk penindasan, apalagi berkaitan dengan pelecehan nilai agama. Tapi sabar justru melahirkan sikap keberanian dalam menjalankan perintah Allah, sekaligus berjuang dalam menegakkan kalimat Allah. Sikap keberanian di sini tidak hanya terwujud dalam bentuk keberingasan, gagah perkasa, tapi bisa dalam bentuk kelembutan dan memaafkan demi kemaslahatan yang lebih besar. Layaknya suri tauladan yang sangat menyentuh oleh Rasulullah SAW ketika dakwanya tidak diterima di Taif, yang sampai pada bentuk kekerasan. Namun, keberanian Rasulullah SAW untuk memaafkan, walaupun sungguh berat waktu itu ujiannya. Karena pandangan jauh ke depan membuat azab yang bisa jadi ditimpakan pada penduduk Taif tidak jadi diturunkan. Buah dari kesabaran tersebut terwujud dengan Islamnya penduduk Taif di kemudian hari. Dan yang ketiga, ada mewariskan hal yang terbaik. Sedikit banyak karakter yang kita miliki sekarang ini adalah buah dari pendidikan orang-orang terdahulu. Jika pendidikan itu baik, akan menghasilkan generasi yang baik. Begitu juga ke depannya, kita adalah bagian dari orang yang akan mewarisi generasi masa depan. Karena perjuangan dakwah adalah perjuangan sampai akhir zaman, bukan satu generasi saja. Sehingga
menyiapkan generasi baru yang kuat adalah keharusan bagi keberlangsungan dakwah. Selain itu, generasi yang kuat dan mandiri akan lebih berpeluang melahirkan karakter pemberani. Perumpamaan orang-orang yang hidup di bawah belas kasihan orang lain atau orang yang meminta-minta bisa jadi akan berkurang keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran, terutama kepada pihak di mana ia meminta-minta atau mendapat belas kasihan. Oke anak-anak, kita masuk pada poin yang terakhir. Di sini Bapak akan menjelaskan bentuk-bentuk dari syaja'ah atau keberanian. Yang pertama, berani menegakkan kebenaran, jujur. Mengatakan yang benar dengan terus terang memang sesuatu yang pahit bila dilihat dari sisi dampak yang akan muncul. Namun, bila dilihat dari sisi manfaat dan keimanan, ia menjadi sebuah keharusan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW melalui hadis riwayat Ibnu Hibban yang artinya, katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Dan berkata benar di hadapan penguasa yang zalim adalah salah satu bentuk jihad bil lisan. Jelas saja dibutuhkan keberanian menanggung segala resiko bila kita senantiasa berterus terang dalam kebenaran. Bentuk yang kedua yaitu kemampuan menjaga rahasia. Kemampuan menjaga rahasia adalah berani bertanggung jawab dan amanah. Karena menyimpan rahasia bukanlah hal yang mudah. Menjaga rahasia adalah perkara yang sangat penting. Apakah untuk menjaga kehormatan seseorang atau bahkan sampai untuk menjaga keberlangsungan dakwah. Tidak semua orang tentunya bisa memiliki karakter ini. Bahkan dari para sahabat pun hanya segelintir orang yang mendapat kepercayaan Rasulullah SAW untuk menyimpan rahasia. Yang ketiga, ada mengendalikan nafsu. Nafsu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia. Nafsu tidak dapat dihilangkan, tapi dapat kita kendalikan. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Yusuf ayat ke-53. Di antara bentuk nafsu adalah amarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa salah satu ciri orang bertakwa adalah mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat ke-134. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, bukanlah dinamakan pemberani itu orang yang kuat bergulat. Sesungguhnya pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai dirinya di waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan bukanlah hal yang mudah. Semua manusia berpotensi berbuat kesalahan. Namun rahmat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh besar, senantiasa terbuka sebelum ajal menjemput. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-23. Dan yang terakhir dari bentuk-bentuk syaja'ah adalah bersikap objektif pada diri sendiri. Mengukur diri, memahami bahwa diri memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan untuk diperbaiki semaksimal mungkin dan kelebihan untuk dioptimalkan sebaik mungkin. Jangan terlalu berlebihan memandang diri yang mungkin bisa berakhir pada keangkuhan dan kesombongan. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat masyhur, memberikan contoh saat berpidato di hadapan rakyatnya. Aku bukanlah orang yang paling baik dari kalian. Aku hanyalah manusia seperti kalian. Akan tetapi, aku mendapatkan amanah yang amat besar melebihi kalian.
Karena itu, bantulah diriku dalam menunaikan amanah ini. Terima kasih sudah menyimak slide ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.